Gua doain buat Luna sama Densu apabila ada di kedepannya ada skandal-skandal gitu yang terjadi di kalian. Semoga tidak ada yang memotong jalan kalian gitu untuk menjadi lebih baik kayak gua kemarin. Untung gua punya channel YouTube sendiri. Kan iya, semuanya tidak ada yang berimbang. Dennis versus everybody, guys. Berita-berita juga kan lu lihat ya berita-berita. Nayangin nggak? Kagak. Gua mah sendiri, gua mah strong. Itu masa lalu dan nggak ada yang berhak ikut campur. Dan gue udah mau ke fase selanjutnya, ke masa hidup yang lebih cerah. Masa lalu gue salah, makanya gue mau benerin masa depan gue. Oke ya, dunia entertain gue kan diblok, makanya sekarang gue mengembangkan usaha toko bunga gue. Jadi gue butuh orang yang bener-bener niat kerja gitu. Berguna kan gue? Gue udah gak bisa berharap sama manusia lagi, karena gue udah banyak mengalami hal-hal yang di masa lalu yang gak perlu gue ceritain lagi, pertemanan, percintaan, dan lain-lain segala macem. Jadi gue mau berharap mulai sekarang sama hanya pada Tuhan, dan ya gitu aja. Dan gue yakin jalan Tuhan itu akan berujung indah. Pastinya penuh dengan luka, dan pastinya penuh dengan lika-liku dan batu yang terjal yang bikin gue terjatuh berkali-kali, tapi bukan untuk gue jatuh, tapi untuk bikin gue tambah kuat. Sekali lagi biar lu paham gitu ya. Gue tak mau lah gue berharap sama orang. Kecewa karena mereka semua depan gue baik, di belakang itu muna, dan mereka gak berani ngomong kayak gue langsung. Gue gak butuh orang-orang muna di sekitar gue. Gue butuh yang nyata-nyata aja, dan gue mau fokus cari duit. Paham gak? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalian jadi bermimpi seperti artis-artis itu dan ngikutin cara hidup mereka yang padahal tidak bahagia dan tidak sebaik yang mereka tunjukkan di kamera. Asal lo tahu, mereka itu menunjukkan apa yang mereka mau tunjukkan depan kamera, dan setelah kameranya mati, mereka tidak seperti itu, belum tentu seperti itu. Dan itu sudah yang gue lihat di depan mata kepala sendiri. Begitu kawan-kawan. Jadi baik itu dilihat bukan dari depan kamera, tapi dari pas kamera mati. Gimana cara lo perlakukan waiters, gimana cara perlakukan supir, gimana cara perlakukan karyawan. Itu baik. Karena lo orang ya, ini gue kasih buat artis-artis ya yang suka memperlakukan karyawannya sembarangan ya. Itu saat ini mungkin dia cuma karyawan lo, suatu saat dia juga bisa lebih kaya daripada lo gitu. Si Bulan kan sering tuh maki-maki waiter gitu-gitu apa segala macam belagu. Tanya dong sama orang-orang TV, mereka tahu semua. Titik yang banyak sama tanda seru. Kita fokus cari duit, oke, untuk bayar utang-utang, oke, dan fokus hidup untuk menjadi berkat buat orang lain. Buka lapangan pekerjaan, buka cabang toko di mana-mana, gitu loh, paham nggak, anak-anak? Jadi Bu Guru lagi mau buka cabang yang banyak. Jadi Bu Guru, biar Bu Guru bisa jadi berkat. Hitung-hitung karmanya berkurang yang kemarin jadi orang ketiga, iya kan anak-anak? Nah, jadi Bu Guru buka lowongan nih. Yang tadi gue bilang, editor, marketing, yang jago, yang kerja gitu. Begitu. Kan kalau misalkan berbagi berkat kan karmanya berkurang. Sedikit juga nggak apa-apa, yang penting baik. Ya gue sih baik sih, kagak sakit. Kalau sakit gue juga sakit. Tapi gue bingung, menurut kalian definisi baik itu apa sih buat kalian yang dilihat depan kamera atau belakang kamera? Kalau gue orangnya kagak bisa acting. Kemarin aja gue di casting banyak tuh, produser film telepon gue, iya kan, suruh gue ikutan syuting. Casting dulu dong. Disuruh casting jadi ini aja genderuwo kagak lolos. Gue kagak bisa acting memang. Jadi kalau menurut gue, baik itu dari hati, dari cara lu memperlakukan orang di belakang kamera, bukan depan kamera. Makanya ini gue kurang setuju nih mulai sekarang, karena gue sejak mengetahui sifat asli artis-artis itu, yang di depan kamera seperti apa, di belakang kamera seperti apa. Itu nggak bagus tuh artis-artis tuh yang pencitraan depan kamera baik apa segala macem. Ujung-ujungnya jujur dalam hati sih bete banget ya macet ya. Tapi gue seneng kalau misalkan pas macetnya sih bete, tapi jujur gue seneng karena gue melihat dengan mata, kepala, dan kaki sendiri. Kalau misalkan ke waktu gue covid tuh ya, waktu zaman covid tuh ya di Bali kosong banget, itu gue sedih banget liatnya.
yang sampai gue borong-borongin itu kan tuh, yang gue borong-borongin makanan di Bali tuh karena gue sedih. Gue benar-benar liatnya tuh parah banget, Bali kosong banget. Tapi sekarang Bali sudah macet kembali, yeay. Berarti ekonomi di Bali sudah berjalan. Kita tuh harusnya senang macet ini, jangan komplain gitu. Lu mending mana coba Bali? Mendingan kosong. Kalau kosong berarti ekonomi nggak jalan, kayak COVID kemarin pusing semua. Sekarang macet gini kita harusnya bersuka cita karena ekonomi sudah lebih membaik dibandingkan pas COVID. Dan orang-orang kantoran, toko semua juga harusnya bersuka cita. Ya gue nggak mau lah, masa gue mesti pecat-pecatin karyawan gue karena gue diboykot dari dunia podcastan dan internet Indomitro Cornet entertain, iya kan? Karena gue baca yang tadi gue bilang, gue ulangin sekali lagi, karena gue baca sendiri WA-nya si Luna ke Densu yang ngomong katanya jangan undang Dennis dah. Berarti kan tidak memungkinkan dia WA ke semua orang ke TV-TV karena memang banyak yang cancel gitu loh. Berarti ya dia mah ya gue kasihan, dia nggak mikir ya kasihan sama karyawan gue ya. Gue sih kasihan sama karyawan gue, makanya gue kesel. Oh ya kan, jadi kan pendapatan di YouTube sama entertain gue harus gue anggap aja udah nggak ada lagi. Ya udah gue buka cabang. Gue taruhan tadi gue nggak taruhan sih, gue udah pasti tahu, gue yakin gue bisa karena gue memang pengusaha. Kalau gue jadi artis jadi terkenal ya gue juga nggak tahu kenapa, nah itu udah nasib. Itu kan gue kan terkenal karena kalian. Ya udah, selain butuh duit buat bayar utang, gue juga benar butuh furniture ya. Tapi saat ini karena hutang gue menumpuk, gue lagi cari duit dulu buat kanan kiri. Nah habis itu jadi sekarang gue mau cari yang endorsean aja, nanti di post. Gue butuh sih furniture sama itu karena di lantai 2 gue mau gue jadiin kamar. Gue memang memiliki anugerah sejak gue lahir ya. Gue lahir cadel 2 huruf tersebut R dan L, dan terlebih lagi cadel gue itu diperparah termasuk kronis karena gue ngomong sangat cepat. Gue terbiasa ngomong cepat karena gue orangnya gercep gitu. Gue apa-apa cepet, nggak sabaran. Jadi ditambah dengan kecadelan, ditambah dengan ketidaksabaran, ditambah dengan ngomong gue yang sangat cepat ini turbo, jadi terkadang mengkondisikan bibir gue kalau ngomong agak mesong gitu. Itu karena semua gue orangnya cepat, gercep dan tangkas gitu. Itu adalah anugerah. Jadi bagi orang-orang di luar sana yang cadel, semangat. Cadel itu bukan apa, jangan sedih kok cadel, itu adalah anugerah. Kita beda dari yang lain, kita unik. Soalnya kan gue singa, nggak bisa ditunggangin. Jadi daripada gue harus ngikutin kata orang, mendingan gue biasa aja, pas-pasan, bahagia, bisa gajiin semua karyawan gue, bla 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 bla. Tapi gue tidak dikontrol orang, begitu. Kalau gue orang keras sih, jangan ditiru ya guys. Sifat gue itu memang sangat keras, kekerasan kadang-kadang. Gitu, dan tahu apa adanya. Jadi ada beberapa hal kalau misalkan di bisnis bagusnya gue sendiri gitu. Nggak apa-apa berjuang, memang perjuangannya susah banget. Cuman ya tapi gue bisa jadi diri gue sendiri. Dan gue tuh dalam hidup tuh yang paling gue cari sebenarnya sih sekarang sih ketenangan batin ya, sama lebih dekat sama Tuhan. Karena gue udah bilang sejak gue pertobatan itu gue udah gitu, jadi ya udah nggak usah dibahas-bahas yang dulu kan. Gue udah bilang gue udah cash close, nggak mau ngomongin lagi, kecuali gue mendapatkan ancaman dari beberapa pihak di belakang, ya gue pasti ngomongin lagi gitu. Atau ada merasa gue terganggu di belakang kamera, ya pasti gue ngomongin. Kayak contohnya kan kemarin kan dari dunia entertain kan, ya udah nggak apa-apa, nggak peduli gue gituin. Tapi yang penting gue ngomongin, asal orang tahu aja sifatnya kayak Luna gitu kan, WA Densu, motong-motong jalan gue di dunia entertain, ya kan? Ya gue ngomongin gitu, biar kalian tahu aja sifatnya gitu. Padahal yang gue ngomong benar gitu. Kayak suka nggak, kadang-kadang Karuna nih ngaca deh. Karuna tuh masa lalunya kan juga masih banyak tuh bertebaran videonya. Selama video Karuna masih bertebaran di mana-mana, Karuna gitu. Jadi dicari endorsan furniture sama buat lantai 2 itu buat kamar, nanti di post di TikTok, YouTube dan segala macam yang gue punya lah. Ya kan, begitulah gue berjuang. Mari kita berjuang lagi dari nol. Oke, bahkan kita berjuang dari minus.
Nggak apa-apa, gue share ke kalian, gue nggak malu. Gue akan buktikan ke kalian, dari minus kita bisa jadi sukses. Dan kalau dalam suatu masalah mengalami kebangkrutan atau mengalami kerugian, itu hal yang biasa dalam usaha. Yang penting lu jangan menyerah. Lu kan nggak tahu hari ini toko lu sepi, besok toko lu bisa rame banget gitu. Kalau misalkan pengusaha ya kayak sama aja, kadang naik kadang turun, ya kayak hidup aja, kadang senang kadang sedih. Tapi yang penting, lu tau gak kenapa Tuhan kasih kita masalah? Bukan untuk jatuhin kita, tapi buat bikin kita lebih kuat gitu. Ya contohnya kayak tadi, gue ulangin sekali lagi, gue mau ulang berkali-kali sampai gue puas. Karena gue agak kesal sih sama si Una, karena dia melakukan itu untuk supaya gue nggak di podcast gitu orang lain. Dia nggak mikir dampaknya gitu kan. Dia nggak mikirin karyawan gue banyak yang mesti gue gaji gitu. Dia memotong, ya gitu lah, kesel. Intinya dia menurut gue jahat lah.